Selamat malam Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Tidak terasa 2,5 bulan yang lalu kita tidak berjumpa satu dengan yang lain. Melalui ibadah keluarga pada malam hari ini, kita berjumpa dalam program Firman-Mu Pelita Bagi Hidupku. Firman Tuhan pelita bagi hidupku, bagi pribadi saya adalah suatu keharusan yang harus dilakukan bagi orang percaya bersama-sama dengan keluarga dan seisi rumah tangganya. Karena firman Tuhan ini adalah penuntun yang sekaligus menerangi akan hidup perjalanan kita setiap hari. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, sebelumnya kita akan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh PH Voice yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku.
kasih-Mu. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Imamat pasal 18 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-30. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengar akan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan kami mohon Roh-Mu itu mau tuntun kami dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sehingga jikalau kami membaca firman-Mu ini, Roh-Mu itu menerangi hati dan pikiran kami. Dan pimpinlah kami dalam menjalankan firman Tuhan ini, biar kami dapat lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Imamat pasal 18 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-30 yang menyatakan, siapapun di antara kamu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi jangan singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istrinya sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia.
Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalas kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Selamat malam Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi dari Imamat 18 ayat 6 hingga ayat yang ke-30, ini adalah merupakan suatu kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan proses perjalanan mereka menuju tanah Kanaan di padang gurun. Di dalam kehidupan mereka berjalan menuju tanah Kanaan, ada hal-hal yang Tuhan ingin memperbarui mereka di dalam kehidupan mereka. Antara lain, Tuhan menginginkan supaya sebelum bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah Kanaan, hidup mereka ini harus suci dan kudus, sehingga di dalam kehidupan mereka dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini dari ayat 6 hingga ayat yang ke-30 dibagi oleh beberapa hal. Yang pertama, dari ayat 6 hingga ayat yang ke-18 itu berbicara tentang larangan untuk kawin dengan kerabat keluarga. Apa yang dimaksud dengan kerabat keluarga? Yang dimaksud dengan kerabat keluarga Bapak dan Ibu sekalian adalah ibu, bapak, anak, anak menantu, cucu, om dan tante, bahkan sepupu-sepupu yang ada. Itu merupakan kerabat keluarga yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-20. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menceritakan bahwa bangsa Israel itu dilarang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan pasal tadi. Mereka tidak boleh saling kawin-mengawin antara orang tua dengan anak,
Sebagai contoh saya mau jelaskan sebagai berikut Bapak dan Ibu. Bangsa Israel khususnya seorang laki-laki, dia diperbolehkan mengawini 2 orang wanita, di mana di dalamnya mereka mendapat keturunan. Di dalam keturunan itu satu dengan yang lain tidak boleh saling kawin mengawin. Sebagai contoh, seorang anak laki-laki dari hasil perkawinan yang pertama tidak boleh menikah dengan ibunya. Dia tidak boleh menikah dengan istri kedua daripada bapaknya. Dan juga dia tidak boleh menikah dengan anak perempuan dari hasil perkawinan yang kedua dengan bapaknya. Bahkan anak-anak dari hasil perkawinan dengan anak-anak yang kedua itu juga dilarang untuk saling kawin mengawin. Mengapa Bapak dan Ibu? Kalau mereka melakukan kawin mengawin antara sesama keluarga, itu merusak akan keturunan darah daripada keluarga itu sendiri. Itu yang terdapat di dalam ayat 6 hingga ayatnya yang ke-18. Untuk ayat yang ke-19 itu ada larangan untuk berhubungan dengan istri orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, ini larangan. Jadi bapak-bapak yang matanya suka melihat kiri kanan, dengan ada larangan ini kita sudah dapat mengerti bahwa kita tidak boleh untuk melakukan hubungan dengan istri orang lain. Itu untuk ayatnya yang ke-19. Dan untuk ayatnya yang ke-20 adalah larangan untuk bersetubuh dengan istri orang lain. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, larangan ini mau disampaikan khususnya untuk zaman sekarang ini. Kita lihat begitu banyak orang berselingkuh dengan istri orang lain. Larangan yang disampaikan pada malam hari ini mengingatkan kita semua bapak-bapak untuk berhenti untuk melakukan itu, sehingga hidup kita semua menjadi kudus di dalam perkawinan kita. Dan ayat yang ke-21 itu adalah larangan untuk menumbalkan anak untuk mendapatkan harta yang banyak. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dalam hidup ini, kita melihat ada orang juga percaya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia disuruh atau dia menganjurkan untuk mengorbankan anaknya untuk mendapatkan harta yang banyak di dalam dunia ini. Ini larangan keras dari Tuhan bagi kita umat yang percaya kepadanya. Dan ayat yang ke-22 itu berbicara tentang larangan untuk berhubungan dengan sesama jenis. Jadi sesama jenis di sini bisa dikaitkan antara laki-laki dengan laki-laki, bahkan juga antara perempuan dengan perempuan. Ini larangan yang keras. Ini merupakan suatu kekejian bagi Allah jikalau kita melakukan ini dengan sengaja dalam kehidupan kita, dalam perkawinan kita. Dan ayat yang ke-23 Bapak dan Ibu, itu adalah merupakan larangan yang berhubungan dengan binatang. Kita kadang-kadang bisa melihat Bapak dan Ibu, di dunia modern sekarang ini, ketidakpuasan manusia, kadang-kadang mereka melakukan juga hubungan intim dengan binatang. Ini merupakan suatu kekejian bagi Allah. Untuk itu Bapak dan Ibu, segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh Allah melalui Musa yang disampaikan bagi umat Israel, mereka harus patuh ini kepada Allah, sehingga jikalau mereka dalam proses perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka tiba di tanah Kanaan, kehidupan mereka ini menjadi kehidupan yang kudus di dalam perkawinan. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, awal dari pembacaan kita ini, dari ayat 1 hingga ayat ke-5 juga mau dikatakan bahwa bangsa Israel ini jangan mengikuti seperti bangsa Mesir dan bangsa Kanaan. Mengapa? Karena bangsa Israel dan bangsa Kanaan ini
mereka melakukan perkawinan itu menurut hawa nafsu mereka. Mereka melakukan kawin mengawin itu antara sanak famili dan keluarga. Dengan istri orang lain mereka melakukan itu. Ini yang merupakan marah Allah. Maka itu Allah memerintahkan Musa untuk menyampaikan ini kepada umat Israel. Sehingga pada saat mereka masuk tanah Kanaan nanti, mereka hidup kudus di dalam perkawinan ini. Kita menyetir sedikit tentang tanah Kanaan ini ya Tuhan. Mengapa Allah ingin supaya bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan dengan kekudusan di dalam Tuhan? Karena tanah Kanaan ini, nama Kanaan ini adalah nama daripada anak Ham, yaitu cucu Nuh, yang merupakan adalah dosa atau kutuk yang diberikan Ham yang dialami oleh Kanaan ini sendiri. Maka itu tanah Kanaan ini di bumi hanguskan atau dimuntahkan oleh Allah. Sehingga tanah Kanaan ini harus dibersihkan dari segala dosa-dosa. Sehingga pada saat bangsa Israel ini masuk tanah Kanaan, mereka hidup dalam damai sejahtera Tuhan, hidup dalam kekudusan, melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mau disampaikan untuk kita dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang saya catat Bapak dan Ibu, hidup kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan harus hidup di dalam kekudusan Allah. Hidup dalam kekudusan Allah itu kita harus hidup takut dan hormat akan Allah. Nanti Bapak dan Ibu kalau mau baca itu di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Di situ kalau kita melaksanakan rasa takut akan Tuhan, di situ juga kita akan mendapatkan kehormatan dari Allah. Kita mendapatkan juga segala sesuatu yang kita inginkan melalui ketekunan dan hormat dan takut akan Allah. Dan yang kedua, kehidupan kita di dalam kekudusan ini kita harus belajar tentang firman Tuhan. Sebagai yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan Bapak dan Ibu sekalian, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 itu yang menyatakan demikian. Segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kita tahu betul apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui firman Allah, kita diterangi oleh roh Allah untuk menjalankan akan firman ini. Nah, di dalam kekudusan kita ini juga kita harus memperbarui akan pikiran kita melalui firman Allah. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita harus tanamkan firman Allah itu di dalam kehidupan kita, sehingga dalam tindak laku, tutur kata dan perbuatan kita menjalankan itu selaras dengan firman Tuhan, sehingga daripadanya kita semua diberkati oleh Allah. Dan apa juga hidup kekudusan itu, kita juga harus fokus kepada karakter Tuhan, bukan kepada peraturannya. Kenapa kita harus fokus kepada karakter Allah? Karena dikatakan juga di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 2, Bapak dan Ibu dapat bacakan. Karena kalau kita fokus kepada karakter Allah itu sendiri, kita mendapatkan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Jika kita itu melakukan pikiran kita adalah manusia yang terbatas. Kita manusia yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan dosa. Melalui karakter Allah itu, kita dibenarkan oleh firman Tuhan dan kita mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, ada pengendalian diri atau nafsu birahi. Di dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kadang-kadang kehidupan kita itu selalu didominasi oleh keinginan-keinginan nafsu birahi dalam hidup kita. Di sini Tuhan mau sampaikan bagi kita bahwa kita harus kuat. Ingat apa perkataan Tuhan Yesus, supaya kita bisa mengendalikan diri kita di dalam nafsu birahi ini, sehingga kita tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah itu sendiri. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menghadirkan relasi harmonis dengan pasangan hidup kita. Di dalam kehidupan kita, kita ajak berbicara dengan pasangan hidup kita mengenai kehidupan kita hari lepas hari, tentang kehidupan hari ini bersama dengan anak-anak, keluarga, dan sesi rumah tangga. Sehingga daripadanya kita dapat merasakan dan mengerti apa keinginan daripada pasangan hidup kita, saling mengintrospeksi diri, saling menyampaikan akan kejujuran, saling menyampaikan akan kebenaran di dalam hidup, tingkah laku dan perbuatan kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita ini, kita merasakan suatu ketenangan dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya ketenangan dalam hidup kita itu kita melihat bahwa memang benar Allah menuntun dan menjaga kehidupan kita hari lepas hari. Dan keempat, Bapak dan Ibu sekalian, kekudusan kita lakukan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan dan pasangan hidup kita. Kesetiaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita kepada Tuhan, kita harus lakukan itu di dalam setiap hari, setiap saat. Kita selalu berkomunikasi kepada Tuhan melalui mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, sehingga daripadanya kita diberikan kekuatan supaya kita tidak tergoda oleh dunia ini di dalam kita menjalankan hidup ini. Saya yakin sungguh Bapak dan Ibu sekalian, melalui COVID-19 ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tadinya tidak rajin untuk membaca Alkitab, sekarang menjadi rajin membaca Alkitab. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu punya waktu. Karena kita di rumah semua punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya yakin Bapak dan Ibu dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, Allah membuka cakrawala pikiran kita untuk melihat dunia ini, mana yang baik dan mana yang tidak. Sehingga daripadanya kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kelima, apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita supaya firman Tuhan pada malam hari ini kita bisa dapat aminkan, yaitu melakukan ketetapan-ketetapan yang Allah sudah berikan kepada kita. Bapak dan Ibu, ketetapan-ketetapan yang Allah sudah berikan bagi kita ini sama seperti yang kita bacakan dalam pasal 18 ini, dalam ayatnya yang kelima. Kalau kita melakukan akan peraturan-peraturan ini, Allah akan menyelamatkan kita. Dalam kata lain, Allah mau dalam pembacaan ini supaya dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, saat mereka masuk dalam tanah Kanaan, mereka hidup dengan kekudusan sehingga Allah memberkati mereka. Dan untuk kita, jikalau kita melakukan akan peraturan-peraturan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari, saya yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan yang saya bacakan dari ayat yang kelima dari pasal ini yang menyatakan, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup, karenanya akulah Tuhan. Jadi kalau kita melakukan peraturan-peraturan ini Bapak dan Ibu sekalian, pasti dan saya yakin kita akan bertemu dengan Kanaan yang baru yang Allah sudah sediakan bagi kita, yaitu Yerusalem baru. Sehingga kita bersama-sama hidup dalam kekudusan bersama-sama dengan Allah. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita semua dan memberikan kekuatan bagi kita
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya apa yang hamba sampaikan dalam segala keterbatasan hamba ini ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mau menyempurnakan itu di dalam pelaksanaan akan firman Tuhan ini. Sehingga saya dan semua umat yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, kami semua dikuatkan dan kami semua dapat melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga segala sesuatu yang kami buat ini menyenangkan akan hati Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan firmankan bagi kami melalui firman Tuhan ini, kami yakin sungguh kalau kami lakukan itu dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberkati akan kehidupan kami. Dan kami akan hidup bersama dengan Allah di Yerusalem yang baru. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Bapa, inilah doa kami, sempurnakan doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.